Proper merupakan aspek penting yang ditetapkan oleh KLHK untuk memantau dampak terhadap lingkungan akibat aktivitas perusahaan tertentu. Penetapan peringkat proper sebuah perusahaan bergantung kepada penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup KLHK yang memeriksa di lapangan. Proper adalah Public Disclosure Program for Environmental Compliance atau yang dapat diartikan sebagai program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peringkat proper ini bukan sebagai pengganti instrumen penataan konvensional yang telah ada, misalnya seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun dalam aspek pidana. Tetapi program ini adalah sebuah komplementer dan bersinergi dengan instrumen penataan lain agar peningkatan kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga di dalam penilaian proper, perusahaan akan memperoleh citra dan reputasi sesuai dengan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Citra tersebut dinilai dengan 5 warna, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Proper terbaik ditandai dengan warna emas, yang berarti perusahaan tersebut telah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Sebaliknya, bila sebuah perusahaan berhasil mendapatkan warna hitam sebanyak 2 kali berturut-turut, maka perusahaan tersebut bisa dituntut dan usahanya akan dihentikan. Pada tahun 1989, Prokasih atau Program Kali Bersih mulai dirancang yang kemudian dikukuhkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup sebagai upaya peningkatan kualitas air sungai yang terindikasi ada pencemaran. Prokasih ini merupakan awal mula lahirnya Proper. Hingga saat ini, konsep proper telah berkembang jauh dari konsep awal pula Prokasih diluncurkan. Dari Prokasih, dipelajari bahwa pendekatan command and control untuk pengelolaan lingkungan hanya akan efektif jika sistem yang ada mampu memastikan seluruh entitas yang diatur dapat patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Lemahnya pengawasan bisa membuat perusahaan atau industri tidak peduli dengan limbah yang dihasilkan, serta air dan udara yang telah perusahaan cemari. Kondisi tersebut yang membuat peran masyarakat kemudian menjadi penting karena masyarakat dapat menghukum perusahaan tersebut dengan cepat yang hanya bermodalkan satu senjata, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber yang kredibel. Oleh karena itu, Proper mulai dikembangkan dengan memanfaatkan peran serta masyarakat dan pengaruh pasar untuk memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan atau industri agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan. Sejak dicetuskan pada tahun 1995 oleh KLHK, Proper dimanfaatkan untuk mendorong perusahaan agar meningkatkan pengelolaan lingkungannya
Saat ini Proper telah diakui oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia. Program ini bahkan menjadi salah satu bahan studi kasus di Harvard Institute for International Development. Proper juga menjadi contoh untuk berbagai negara di Asia, Amerika Latin, hingga Afrika sebagai suatu instrumen penataan alternatif lingkungan. Pada tahun 1996 silam, United Nations University di Tokyo menganugerahi Proper dengan Zero Emission Award. Seperti disinggung di awal, bahwa peringkat Proper terdiri dari 5 kategori yang bisa kita identifikasi melalui warna. Pertama, Proper Emas. Perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok ini artinya telah melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dari persyaratan dan melakukan berbagai upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan. Di bawah Proper Emas ada Proper Hijau. Korporat yang termasuk ke dalam Proper Hijau yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih baik dari persyaratan, serta telah memiliki keanekaragaman hayati, sistem manajemen lingkungan, 3R limbah padat, 3R limbah B3, konservasi penurunan beban pencemaran air, penurunan emisi, dan efisiensi energi. Yang ketiga ada Proper Biru. Kelompok ini diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari KLHK. Peringkat tengah ini merupakan nilai minimal yang harus dicapai oleh semua perusahaan dalam bidang penilaian tata kelola air, penilaian kerusakan lahan, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan implementasi terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut AMDAL. Proper keempat yaitu Proper Merah. Perusahaan yang masuk ke dalam Proper Merah artinya telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, namun hanya sebagai yang berhasil mencapai persyaratan yang sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, utamanya pada bidang penilaian tata kelola air, penilaian kerusakan alam, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan implementasi AMDAL. Proper yang kelima yaitu Proper Hitam. Proper ini merupakan peringkat penilaian paling rendah di dalam pengelolaan lingkungan. Perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok ini berarti belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan sehingga berpotensi untuk merusak lingkungan dan berisiko izin usahanya akan dicabut oleh KLHK dalam bidang yang terkait penilaian tata kelola air, penilaian kerusakan alam, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan implementasi AMDAL. Kriteria yang telah disebutkan tadi kemudian masih dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan dengan warna biru, merah, dan hitam. Sedangkan kriteria penilaian aspek yang melebihi persyaratan dengan warna hijau dan emas. Saat ini Proper Prokasi diperluas dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 127/MNLH/2002 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup kendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan limbah bahan beracun. Selanjutnya, program penilaian peringkat kinerja perusahaan yang disebut Proper ini merupakan program penilaian terhadap upaya penangguhjawaban usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 127/MNLH/2002 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum tersebut kemudian direvisi oleh Permen LH Nomor 5 Tahun 2011 tentang Proper. Sejak tahun 2015, dasar hukum Proper adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Proper.
Lalu landasan hukum, mekanisme, dan ketentuan terkait proper ini diperbarui kembali dengan Permen LHK nomor 1 tahun 2021 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada banyak manfaat penilaian proper ini. Pertama, perusahaan memperoleh pembinaan dari pemerintah. Perusahaan yang tergabung ke dalam proper mendapat manfaat pembinaan dari tim teknis dari KLHK, terutama pada aspek yang menjadi kriteria penilaiannya. Pembinaan ini membantu perusahaan dalam upaya pemenuhan regulasi yang tepat, sehingga pemborosan anggaran karena kesalahan dalam menentukan tindakan untuk pemenuhan regulasi dapat dihindari. Pembinaan dilakukan melalui diseminasi informasi atau sosialisasi dan bimbingan teknis, konsultasi, atau fasilitasi kolaborasi antara peserta proper. Manfaat kedua yaitu meningkatkan citra perusahaan yang ramah lingkungan. Dengan pengungkapan penilaian proper dengan kategori biru, hijau, dan emas, dapat meningkatkan citra perusahaan yang ramah lingkungan di masyarakat. Masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap perusahaan yang taat kepada peraturan yang berlaku dan bertindak ramah lingkungan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan memberikan dampak positif terhadap keinginan publik untuk menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Terlebih perusahaan dengan ketaatan lingkungan yang baik tentu akan minim konflik dengan masyarakat. Manfaat ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, penilaian proper dengan kategori biru, hijau, dan emas dapat juga meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham. Investor lebih memilih perusahaan yang ramah lingkungan karena terhindar dari resiko sanksi dan konflik dengan masyarakat. Kepercayaan investor dan pemegang saham berpengaruh baik terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Manfaat keempat, meningkatkan rating ESG dan indikator keberlanjutan perusahaan. Tentu, bisnis yang berkelanjutan adalah perusahaan dengan pemeringkatan ESG yang baik. Proper secara tidak langsung dapat membantu perusahaan tersebut untuk meningkatkan rating ESG mereka, utamanya dari aspek environmental dan sosial. Manfaat yang kelima, yaitu berperan aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, terdapat 18 tujuan yang harapannya dapat tercapai di tahun 2030. Program yang dikembangkan oleh perusahaan, terutama inovasi terkait lingkungan, dapat dijadikan sebagai wujud nyata perusahaan dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Total perusahaan proper memang masih kecil jika dibandingkan dengan total jumlah perusahaan yang berpotensi untuk dilakukan penilaian peringkatnya, yaitu sekitar 8.000 sampai 10.000 perusahaan. Di tahun 2000 hingga 2021 misalnya, terdapat 2.593 perusahaan yang menjadi peserta proper dari 299 jenis industri. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat ketaatan 75% dengan raihan peringkat sebagai berikut. Proper emas diberikan kepada 47 perusahaan, proper hijau ada sebanyak 186 perusahaan, proper biru 1.670 perusahaan, proper merah 645 perusahaan, sedangkan proper hitam tidak ada. Serta ada 45 perusahaan yang sudah tidak beroperasi atau sedang dalam penegakan hukum atau penangguhan.